Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan bahas sebuah berita internasional, yaitu di mana negara kita Republik Indonesia akan mempunyai tetangga baru ataupun sebuah wilayah yang baru merdeka, baru ingin menjadi negara lain gitu. Nah, dan ini adalah tetangga dari kita. Negara apa kira-kira? Nah, negara ini adalah Bougainville. Kalau kita di sini Bougainville itu kayak nama bunga ya, tapi Bougainville itu sebenarnya adalah yang ini nih nama pulau, salah satu nama pulau paling timur di Papua Nugini. Yeps. Jadi Bougainville ini merdeka dari Papua Nugini gitu. Nah, sejarah tentang Pulau Bougainville ini itu pada tahun 1898 itu diduduki oleh Jerman. Bayangkan pada tahun 1898 itu Jerman sudah duduk di situ. Jelas ada sesuatunya. Nanti kita akan tahu kenapa Jerman duduk di situ. Dan pada tahun 1914 itu dipegang oleh Australia. Jadi Australia juga mulai masuk, dan resminya pada tahun 1920 itu menjadi mandatnya Australia, di bawahnya kekuasaan si Australia. Nah, pada tahun 1942 itu kan Perang Dunia Kedua. Nah, Bougainville diambil oleh Jepang dari Australia pada tahun 1942. 1920 kan dipegang sama Australia, menjadi haknya Australia, dan 1942 diambil oleh Jepang, dan pada tahun 1944 itu diambil oleh Amerika Serikat. Karena kita tahu pada tahun 1942 Perang Dunia Kedua, Jepang takluk akibat bom di Hiroshima dan Nagasaki, dan pada tahun 1944 Bougainville itu diambil oleh Amerika Serikat. Dan setelah Perang Dunia Kedua usai, Bougainville ini diserahkan kepada Australia dengan sebagai wilayah perwakilan daripada Papua Nugini. Jadi Bougainville itu termasuk daerahnya Papua Nugini yang dipegang oleh Australia gitu. Gimana ya? Maksudnya Papua Nugini pun belum ada waktu itu. Pada tahun 1944 penyerahan Amerika Serikat menyerahkan kepada Australia, Papua Nugini itu belum ada. Jadi dia itu kayak wilayah yang dipegang oleh Australia itu kan Papua Nugini. Nah, termasuklah si Bougainville di dalamnya gitu. Dan pada tahun 1975 Australia memberikan kemerdekaan penuh kepada Papua Nugini, dan termasuklah si Bougainville di dalamnya. Jadi pada tahun 1975 itu Papua Nugini merdeka, dan termasuklah si Bougainville di dalamnya. Nah, pada tahun 1980-an itu aura-aura ataupun bau-bau daripada isu memerdekakan diri itu sudah ada di Bougainville. Hal ini dipicu oleh ketidakadilan di dalam Papua Nugini memberikan cashback ataupun bagi hasil daripada tambang tembaga di Bougainville, di wilayah Bougainville. Jadi hal ini dikarenakan pengelolaan tambang tembaga yang menurut masyarakat Bougainville itu tidaklah adil, sehingga mereka melakukan pemberontakan kepada Papua Nugini gitu. Dan akhirnya isu-isu itu kan udah terdengar. Pada tahun 1988 itu Bougainville resmi membentuk pasukan ya untuk memberontak, dan pasukannya di sini ada dua. Yang pertama itu adalah pasukan tentara revolusioner Bougainville, yang kedua pasukan perlawanan Bougainville. Itu pada tahun 1988, dan sampai 1989 Papua Nugini memutuskan untuk menutup tambang tembaga di sana. Jadi 1988 itu terjadi pemberontakan, pembentukan tentara revolusioner dan perlawanan Bougainville.
Dan pada tahun 1989 resmi tambang tembaga di Bougainville ditutup oleh pemerintah Papua Nugini karena semakin besar perlawanan daripada pemberontakan tersebut, dan puncaknya itu terjadi pada tahun 1991 di mana pemberontak daripada Bougainville berhasil menduduki wilayah Bougainville pada saat itu. Nah, dan langkah yang diambil oleh pemerintah Papua Nugini ialah mengirim tentara-tentara untuk merebut kembali si Bougainville. Dan hal itu terjadi tidak mudah dan pengorbanan yang luar biasa. Kenapa? Dicatat oleh sejarah, dicatat oleh dunia di PBB, korban yang jatuh itu sebanyak 15.000 korban tewas akibat perebutan kembali wilayah tersebut, dan terjadi peperangan antara pihak pemberontak tentara revolusioner Bougainville dengan pihak pemerintah Papua Nugini. 15.000 tewas. Bukan jumlah yang sedikit. Kalaulah ada terjadi suatu bencana dan korbannya itu sampai 15.000, itu udah termasuk bencana internasional. Bayangkan, jadi bencana internasional, korban jiwanya itu sampai 15.000, itu udah bencana internasional. Dan itu terjadi pada tahun 1991 di Bougainville. Nah, pada tahun 2001, tentara revolusioner dan para pejuang Bougainville ini bersepakat dengan pemerintah Papua Nugini pada tahun 2001. Ibaratnya gencatan senjata dan perdamaian dengan perjanjian berbagai macam, dan salah satu perjanjiannya ialah melakukan referendum. Nah, referendum ini dua opsi yang harus dipilih oleh masyarakat Bougainville. Yang pertama, perluasan otonomi daerah. Yang kedua, yaitu merdeka secara penuh. Jadi dua pilihan yang diberikan ke masyarakat Bougainville. Dan pada tahun 2001 itu daerah Bougainville sudah menjadi daerah otonomi khusus. Jadi hal ini langsung dipantau oleh PBB dan terbukti ketua yang melakukan polling referendum ataupun pengambilan suara itu orang Irlandia, dari Irlandia. Jadi dunia internasional itu sudah turun gitu kan. Yang panitianya itu dunia melakukan referendum, dan hasilnya 98% masyarakat Bougainville menginginkan merdeka secara penuh. Referendum itu dilaksanakan dari tanggal 23 November sampai 7 Desember. Dilakukanlah pemilihan suara tentang dua opsi tadi, otonomi, meluaskan otonomi khusus atau memperluas otonomi khusus. Yang kedua, merdeka secara penuh. Dan masyarakat di sana 98% memilih merdeka secara penuh, dan ini diumumkan pada tanggal 11 Desember 2019 oleh panitia yang dibentuk oleh PBB gitu. Dan hal ini tidak semerta pada tanggal itu, pada tanggal 11 Desember 2019 itu langsung menjadi sebuah negara, tidak. Karena ada peralihan, ada masyarakat yang mungkin mau milih tinggal di sana atau di Papua Nugini. Jadi banyak, dan itu juga harus diverifikasi dan disepakati oleh majelis, ya kayak kita bilang DPR-nya lah. DPR-nya si Papua Nugini harus disahkan oleh mereka, dan mereka melihat hal referendum itu sah, tidak ada yang salah, dan mereka mendukung. Tetapi mereka meminta waktu, dan semuanya lagi diurus tentang peralihan pemerintahan. Itu PBB merilis dari Daily Mail. Daily Mail itu salah satu kayak ya Kompas ataupun Sindo kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu namanya Daily Mail. Dan di sana PBB, Dewan PBB dan panitianya itu mengatakan proses kemerdekaan dimulai pada tahun 2023. Jadi 2023 Bougainville resmi menjadi
negara sendiri, mempunyai bendera sendiri semuanya dan diakui oleh PBB, dan secara 2027 baru merdeka secara penuh tanpa ada campur tangan dari pihak luar manapun. Karena 2023 kan ada pembinaan, ada pemantauan. Kalau memang merugikan masyarakat segala macam, maka akan dicabut oleh PBB segala macam. Jadi ada pantauan dari PBB, dan 2027 maka akan resmi mereka itu secara mandiri dihitung sebagai negara sendiri gitu. Nah, di Bougainville ini yang menarik bagi saya karena luasnya itu hanya 10 ribuan, kurang daripada 10 ribuan kilometer persegi, dan populasi penduduknya itu kurang lebih 300 ribu. Sama Jambi masih kalah ya, 300 ribu. Dan saya berpikir, apakah bisa dengan sekecil itu dan orang segitu gitu kan membuat sebuah negara gitu. Sedangkan kita provinsi kayak gini, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi ini berani dia untuk membuat sebuah negara. Dan saya cari tahu lagi di Daily Mail dan beberapa situs luar gitu kan. Apa sih yang diunggulkannya? Ternyata mereka itu mempunyai tambang tembaga yang besar dan sudah diproduksi dari zaman dulu waktu Jerman. Jadi Jerman ke situ itu karena ada tambang tembaga. Dan kenapa Jepang, Australia sampai Amerika mengambil itu? Karena ada itu tadi, ada duit lah gitu kan, tembaga. Tetapi kita bisa lihat negara-negara atau suatu wilayah yang bersumberkan dari sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, itu sangat riskan karena suatu masa itu akan habis, ya kan? Suatu masa akan habis. Kok bisa PBB meloloskannya kan gitu? Karena sumber daya yang akan habis itu akan membawa masyarakatnya akan susah kalau hanya berdasarkan tambang gitu kan. Sebesar apapun pasti akan habis karena dia tidak bisa diperbaharui. Nah, cari lagi kan berita-beritanya. Dan ternyata memang wilayah daripada Bougainville ini indah, teman-teman. Dan mereka mengacu, ini yang buat saya menarik dan saya buat video ini kan. Mereka mengacu kepada Bali, Pulau Bali gitu. Memang mereka itu ya beda tipis lah, pantainya, gunungnya, lautnya itu seperti Bali, dan mereka itu ingin garis perekonomiannya itu seperti Bali, pariwisata. Dan memang indah. Nanti kita di akhir video kita akan tayangkan bagaimana keindahan alam Bougainville yang mereka klaim mereka akan bisa menjadi seperti Bali. Gitu. Tetapi untuk saat ini peneliti dari Australia, karena kan sebelumnya itu kan binaan Australia dan menjadi Papua Nugini, sekarang Bougainville. Untuk saat ini kita belum bisa berwisata di sana dengan aman gitu. Kenapa? Karena fasilitas pendukungnya, transportasi, penginapan, guide itu belumlah terfasilitasi dengan baik dan mempunyai standar yang baik gitu. Mereka hanya mempunyai wisma dan itu pun seperti tidak terurus wismanya. Dan kita harus membayar guide yang tidak bersertifikasi orang sana. Dan misalnya kita mau memakai perahu juga sewanya dengan masyarakat setempat tanpa ada pengelolaan pariwisata. Jadi harganya itu sangat mahal. Jadi kalau saat ini orang yang ingin berwisata ke Bougainville itu hanyalah orang-orang yang memiliki sekarung dua karung uang mungkin gitulah kira-kira. Jadi yang banyak uang sekarang bisa, karena belum terbentuk organisasi pengelolaan pariwisatanya dari wisma, guide, transportasi lautnya, begitu alat-alat penyelamannya semuanya masih masyarakat setempat dan harganya begitu mahal. Karena mereka menentukan harga itu tanpa ada standar, dan standar penginapannya juga belum ada gitu. Jadi untuk saat ini menurut peneliti Australia itu masih belum layak untuk dikunjungi, walaupun suatu saat mereka akan besar. Ya,
Ya, kita lihat aja nanti bagaimana. Ya kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana bougainville ini cuplikannya. Nah, gimana? Indah kan? Bagus kan? Tapi Indonesia jauh lebih bagus. Yang seperti itu banyak di Indonesia, banyak. Pulau Sabang, itu luar biasa. Ya, luar biasa itu. Jadi banyak pulau banyak ya, pulau banyak di Aceh Singkil. Itu juga luar biasa. Indah sekali. Nah, jadi kalau mereka berani dengan yang kayak gitu, Indonesia harus jauh lebih berani. Provinsi-provinsi harus jauh lebih berani. Ya kan? Saya yakin itu. Indonesia bisa, bahkan lebih bisa lagi. Harus lebih bisa. Nah, mungkin itulah teman-teman video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.